Di Indonesia, kita kerap kali mendengar kabar meresahkan tentang kasus kekerasan seksual. Sepanjang tahun 2020, Komnas Perempuan mencatat lebih dari 430.000 kasus kekerasan seksual, angka yang secara konsisten meningkat dalam 1 dekade terakhir. Sebagai contoh, baru-baru ini kita mendengar dugaan pelecehan seksual oleh seorang penyiar radio ternama terhadap seorang perempuan. Sayangnya, saat perempuan tersebut bersuara dan mencoba melaporkan kejadiannya, masih banyak yang justru menyalahkan korban atau melakukan victim blaming. Korban menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak memberikan konsen atau dalam hal ini persetujuan atas sentuhan di luar batas yang dilakukan terhadap tubuhnya. Inilah mengapa konsep konsen ini penting untuk dipahami oleh masyarakat Indonesia secara luas. Apa sih sebenarnya konsen dan mengapa pemahaman tentang konsen dapat membantu mencegah kekerasan seksual di Indonesia? Selama ini, konsen seringkali dianggap sebagai konsep yang sangat penting dalam memahami batas-batas yang etis dari suatu hubungan, entah yang sifatnya seksual ataupun bukan. Jadi, apa sih sebenarnya konsen? Bagaimana wujud persetujuan ini? Kami berbincang dengan 2 dosen hukum, Kartika Paramita dari Universitas Prasetya Mulia dan Lidwina Inge dari Universitas Indonesia untuk menjelaskan hal tersebut. Konsen ini berawal dari pemikiran bahwa setiap orang memiliki otonomi atas dirinya sendiri dan tidak boleh ada orang lain yang melakukan intervensi dengan sewenang-wenang masuk melanggar hak-hak dari si individu itu. Nah, makanya konsep konsen ini sebenarnya bisa berlaku secara general. Tidak hanya terbatas pada hubungan seksual ya, tapi dalam ilmu hukum ataupun yang lain secara general. Mungkin teman-teman muda juga ya biasa ketika perkuliahan dengan menggunakan Zoom gitu ya, bahwa sebelum direkam terus kan ada continuing gitu ya, mau lanjut atau enggak nih gitu sesinya karena Anda direkam. Nah, itu sebetulnya juga adalah suatu pilihan. Ketika orang memilih, maka kemudian itu adalah konsen sih sebetulnya ya. Anda bersedia nggak dengan sadar bahwa ini Anda sebetulnya direkam gitu. Karena ketika Anda bicara bisa aja kemudian ada, kan bukan yang nggak mungkin ya, tiba-tiba misalnya saya melakukan kesalahan bodoh gitu ya, terus kemudian seluruh Indonesia terus wah si ibu melakukan kesalahan bodoh dan viral gitu. Oh my god, gimana gitu kan. Tapi konsennya adalah kemudian ya oke, direkam dan saya tahu akibatnya seperti itu. Nah, jadi di sini konsen penting untuk menunjukkan apakah seseorang itu rela menjalin suatu hubungan atau tindakan, baik itu persetujuan untuk direkam, diambil data pribadinya, ataupun sentuhan terhadap tubuh kita. Pemahaman tentang kesukarelaan inilah yang bisa membantu kita melihat batas-batas hubungan atau tindakan yang pantas kita lakukan atau terima dari seseorang. Ini membantu mencegah timbulnya kekerasan seksual. Saya mau kasih disclaimer dulu nih. Jadi kalau kita ngomongin konsen dalam konteks ketika bicara soal seksualitas gitu ya, nggak berarti bahwa kemudian saya adalah pendukung seks bebas. Itu mah urusan masing-masing gitu. Tetapi kemudian prinsipnya adalah saya mau menjelaskan soal konsen ini lebih dalam konteks bahwa seringkali kemudian ketiadaan konsen itulah yang justru menjadikan tindakan-tindakan kekerasan seksual. Konsen ini kan menjadi salah satu pintu gerbang ya. Dalam artian ini adalah gerbang yang menjaga diri seseorang. Kita bisa memilih-milih gitu, siapa saja yang boleh masuk, siapa saja yang tidak boleh masuk. Makanya ada pembicaraan bahwa lebih baik memang kita menanyakan ke pihaknya, apakah ini memang sesuatu yang kamu inginkan atau tidak. Lebih baik menjadi gamblang daripada di kemudian hari jadi permasalahan. Kita juga berhak kok untuk bicara, misalnya ada orang lain yang tiba-tiba memeluk kita atau tiba-tiba melewati batas area privasi kita. Kita sebagai seorang manusia berhak loh untuk bilang bahwa stop, jangan lakuin itu karena saya tidak merasa dihormati atau saya tidak suka dengan perilaku bapak atau ibu. Meskipun demikian, nampaknya di Indonesia, pemahaman terhadap konsep konsen masih belum baik di antara masyarakat, sistem hukum maupun pengambil kebijakan. Akibatnya, kita sering melihat dalam banyak kasus kekerasan seksual misalnya, aparat atau masyarakat justru memihak pelaku kekerasan. Apa sih yang bisa dilakukan ke depannya? Gini, buat kita yang masyarakat yang katanya guyup, bukan masyarakat yang individual gitu ya, agak sulit membayangkan bahwa orang lain itu
punya ranah privat gitu. Padahal justru banyak konflik, bahkan bisa berujung kepada kasus-kasus hukum karena persoalan justru tidak dihargainya kemampuan orang untuk menyatakan persetujuannya. Kita pinjam motor temen gitu, sama-sama satu kos gitu, nggak bilang apa-apa, kuncinya disamber terus kita pakai aja keluar gitu. Itu kan menimbulkan konflik gitu ya. Apalagi ini badan orang cuy gitu kan. Belum tentu kita senang gitu dipegang gitu ya. Bahkan misalnya tanpa isu seksual pun deh gitu ya, kepala dipegang gitu ya, atau misalnya pundak kita dipegang gitu, belum tentu kita suka karena kita justru tidak menghargai dia sebagai manusia. Kita anggap itu dia sebagai objek, dipegang, dimacem-macemin lah gitu. Yang pertama mungkin yang harus dilakukan adalah pendidikan seks, pemahaman resiko dari hubungan seks itu kepada masyarakat secara luas, kepada anak-anak juga lebih dini lebih baik, karena kan banyak sekali justru korban kekerasan seksual juga karena anak-anak kan. Dan banyak sekali pelaku kekerasan seksual itu berasal dari lingkungan yang dekat sekali dengan korban dan juga anak-anak. Kalau misalnya mereka tidak diberikan pemahaman tentang hubungan seks ini dari awal, atau kekerasan seksual juga dari awal, mereka kan juga tidak memiliki keberanian untuk melaporkan, ya kan? Karena mereka kan menganggap bahwa ini sesuatu yang dilakukan oleh orang terdekat mereka. Saya kira sekolah, universitas itu udah nggak bisa lagi. Terus kemudian kalau ada pengaduan soal kasus kekerasan seksual gitu ya, itu nggak bisa lagi kemudian menutup-nutupi. Justru sekolah dan universitas yang bagus itu adalah yang kemudian bisa melindungi entah itu mahasiswanya atau muridnya dari kekerasan itu. Media berperan untuk bisa mempromosikan konsen ini, dan juga media di sini justru jangan menjadi sarana atau medium yang justru mempromosikan kekerasan-kekerasan ini gitu.